Dampak Facebook Ads boykot ke opsi website sosial media lainnya, Pinterest, Twitter. 2 minggu yang lalu, sebuah aksi yang berjudul Stop Hate for Profit telah diluncurkan dengan tujuan untuk menghentikan iklan di media sosial yang menampung pendapat-pendapat yang bertemakan SARA, kekerasan, ataupun hoax. Salah satunya adalah Facebook. Facebook yang terdaftar dengan kode saham FB merupakan perusahaan teknologi media sosial yang bernilai miliaran dolar yang digunakan hampir oleh seluruh orang di dunia. Akhir-akhir ini Facebook mendapatkan kritisi mengenai kebijakannya dalam menanggapi hoax dan ujaran kebencian, kekerasan maupun SARA. Walaupun sudah banyak yang mengkritisi mengenai kebijakan Facebook ini sebelumnya, hal ini muncul kembali setelah terjadinya kasus pembunuhan warga kulit hitam oleh polisi di Amerika Serikat dan bangkitnya gerakan Black Lives Matter. CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook tetap berdiri dengan keputusannya untuk tidak melakukan sensor terhadap komentar atau status yang ditulis oleh membernya. Hal ini berbanding terbalik dengan lawan perusahaan Facebook, Twitter. Tidak lama lalu, Twitter mengeluarkan sebuah sistem di mana Twitter melakukan validasi terhadap berita yang disebarkan oleh penggunanya. Hingga saat ini, sudah ada 400 produk yang menghentikan iklannya di Facebook pada bulan Juli, termasuk Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Verizon, Starbucks, Adidas, hingga Lego dan Disney. Perlu diketahui, pendapatan Facebook pada tahun 2019 melalui iklan adalah sebesar 70 miliar US dollar. One Click Trade membahas info ini supaya memberikan Anda dua sisi sebagai investor dan trader untuk bisa profit. Satu sisi tentu adalah dengan memanfaatkan turunnya harga saham Facebook yang terpengaruh ini, dan sisi lainnya adalah dengan mempertimbangkan saham dua perusahaan sosial media lainnya yang kita bahas di sini. Twitter dan Pinterest menjadi sebuah alternatif. Twitter dan Pinterest merupakan pilihan alternatif oleh pemilik produk untuk menempatkan iklannya. Twitter yang terdaftar di New York Stock Exchange dengan kode saham TBTR memiliki jejak rekam yang cukup baik dalam menangani berita hoax yang dituliskan oleh penggunanya. Sistem pengawasan yang baik ditambah dengan sistem fact check yang baru dikeluarkan tahun ini, Twitter menjadi platform media sosial yang bebas dari ujaran kebencian, hoax maupun hal berbau SARA lainnya. Pinterest yang terdaftar di New York Stock Exchange dengan kode saham PINS juga merupakan alternatif yang bisa dipilih oleh pemilik produk untuk menempatkan iklannya. Pinterest memiliki jejak rekam yang sangat bersih dari hal-hal yang berbau SARA. Hal ini disebabkan oleh fungsinya yang lebih sebagai tempat untuk menyebarkan aspirasi yang dimiliki seseorang dan bukan murni sebagai tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti Facebook maupun Twitter. Sama dengan Twitter, Pinterest memiliki sistem pengawasan yang ketat, bahkan bisa dibilang sangat ketat, di mana konten-konten berbau kekerasan, vulgar, dan memecah belah tidak diperbolehkan di dalamnya. Jika boykot ads Facebook terus berjalan ke depannya, Twitter dan Pinterest bisa jadi akan mendapatkan untung yang sangat besar. Perlu diketahui, pendapatan kedua perusahaan media sosial ini pada tahun 2019 jika digabungkan tidak mencapai 5 miliar US dollar, dan Twitter sebesar 3,4 miliar US dollar dan Pinterest sebesar 1,1 miliar US dollar. Keduanya akan mendapatkan pendapatan yang sangat besar jika salah satu dari pemasang iklan di Facebook berpindah ke platform mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Starbucks memasang iklan di Facebook dengan nilai sebesar 95 juta US dollar. Jika pada tahun ini Starbucks mengeluarkan dana yang sama untuk iklannya, Twitter dan Pinterest memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan sebesar hampir 100 juta US dollar yang kemudian akan berdampak terhadap harga saham kedua perusahaan ini. Walaupun begitu, boykot iklan Facebook Stop Hate for Profit ini masih berlangsung dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Pemilik produk yang mengikuti boykot ini
bisa jadi menemukan tempat alternatif untuk iklannya di platform Twitter dan Pinterest. Kedua platform ini memiliki kondisi yang ramah dan positif bagi pemilik produk untuk memasang iklannya. Tinggal bagaimana Twitter dan Pinterest memanfaatkan kesempatan yang ada ini.